Bapak-bapak dan saudara, jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu mutiara Al-Quran. Ada banyak ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sisipkan di banyak sekali bagian-bagian Al-Quran. Kita akan mendapatkannya kalau kita baca berulang-ulang. Seperti kisah di Suratul Kahfi itu ya. Setelah Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah menceritakan yang kedua itu tentang dua orang, ya, konon mereka bersaudara atau berteman. Yang satu itu sama-sama mereka itu punya harta, yang satu itu mensedekahkan hartanya, yang satu itu mengolah hartanya menjadi satu area kebun, ya. Kebunnya itu luas sekali. Lalu ketika temannya datang, dia menyombongkan kebunnya. Dia ajak temannya itu, yuk lihat kebun saya yang hebat ini. Kemudian dia mengatakan kebun saya ini hasil kerja keras saya, dan dia ini kebun ini pasti selama-lamanya akan ada dan memberikan hasil terbaik untuk saya. Wah, dia sombongkan terus. Apa kata temannya? Walaula idza dakhalta qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kata temannya itu, jangan sombong. Kalau saja engkau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, niscaya akan terjaga ini semua. Tapi temannya nggak mau dengar. Akhirnya apa? Besoknya semua hartanya itu hancur karena dia sombong. Maka kata ulama, kalau Anda dapat nikmat, nah, nih di Suratul Kahfi ini jadi benteng supaya nikmat itu nggak hilang. Jadi ketika kita dapat nikmat atau kita melihat orang lain dapat nikmat, supaya dia tidak kena ain, kita lihat anak kita berprestasi supaya dia tidak kena ain, jangan kita sombongkan. Oh hebat kamu nak, oh kamu paling pintar, emang benar kamu anak saya. Nah, jangan begitu. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah la haula wa la quwwata illa. Jadi kata Masya Allah itu benteng supaya nikmat itu tidak hilang. Itu penjaga bagi orang-orang yang kita cintai supaya tidak kena ain. Yang namanya ain itu tidak hanya dari orang luar, bisa juga dari bapaknya, dari ibunya. Bapak ngelihat anaknya kagum misalnya, wah anak saya ini hebat. Terus hebat. Mata itu tajam. Kata Nabi, kalau ada sesuatu yang mendahului qada dan qadar, itu adalah sorot mata. Nah, kalau kita lihat guru kita, Masya Allah tabarakallah. Kalau kita lihat orang berprestasi, kita lihat di TV ada atlet atau apa yang berprestasi, Masya Allah tabarakallah. Tapi jangan diangkat plak. Na'udzubillah min. Jadi banyak yang seperti itu dalam Al-Quran ya. Dan ini salah satunya. Kalau kita kena musibah, itu Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu menjadi salah satu penanda kesabaran. Nah kemudian selanjutnya ayat 158, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji atau menunaikan umroh ke tanah suci, ya, ke Ka'bah, ke Baitullah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya ayat tawafa bihima, untuk tawaf atau berlari kecil bolak-balik di antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khaira, dan barang siapa yang ikhlas dengan rela melaksanakan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Dulu bapak-bapak dan saudara, pada masa jahiliyah itu, pada masa jahiliyah, sebagian dari adat jahiliyah itu adalah tawaf Safa Marwah. Kita tahu bapak-bapak bahwa
Dulu bapak dari agama tauhid istilahnya, bapak dari para nabi itu namanya Nabi Ibrahim. Beliaulah yang mengangkat kembali Ka'bah setelah hilang, meletakkan asasnya, kemudian membangun temboknya bersama putranya Ismail, kemudian menanamkan ajaran tauhid di Mekah. Kemudian meninggal Nabi Ibrahim, meninggal Nabi Ismail, terus akhirnya ajaran tauhid itu menyeleweng, ya. Yang semula haji itu adalah penanda mensucikan Allah, lalu kemudian bergeser. Ada sebagian orang Arab penduduk Mekah itu pergi ke Syam, lalu kemudian mereka melihat orang Syam itu suka membuat patung-patung yang disembah. Akhirnya dia bawa ke Mekah. Ada patung besar, ya. Lalu ditaruh di dekat Ka'bah. Ditanya sama orang Mekah, apa ini Pak? Ini orang Syam. Mereka punya kebiasaan menyembah patung untuk mendapatkan hajat-hajat mereka, untuk mencegah kemudaratan. Akhirnya ada yang ikut, lama-lama, akhirnya menyembah berhala itu menjadi kebiasaan. Tersingkirlah agama tauhid kecuali sebagian sisa-sisanya. Apa sisa-sisanya? Tawaf di Ka'bah dan tawaf Safa Marwah. Jadi itu sisa-sisanya. Nah, sisa-sisa ini pun masih diselewengkan. Mereka tawaf di Ka'bah tapi nggak pakai baju, ya. Mukaan wa tasdiyah dalam surah Al-Anfal. Nah, akhirnya ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW datang kemudian mendakwahkan agama tauhid, lalu kemudian melaksanakan ibadah haji, ya. Ada sebagian dari para sahabat yang merasa enggan untuk tawaf, lari antara Safa Marwah, karena ingat ini adalah sebagian dari kebiasaan masa jahiliyah. Mereka lupa bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim, sisa-sisa yang masih dipraktekkan di masa jahiliyah. Ya, kalau dipersentasekan kira-kira penyelewengannya 90%, ada sisa 10% lah kira-kira begitu. Nah, ini termasuk. Maka di sini Allah tegaskan, ya. Allah tegaskan dikembalikanlah asal usul dari berlari Safa Marwah itu kepada intinya, yaitu bahwa ini adalah min sya'airillah, peninggalan dari agama Ibrahim, ya. Karena lari dari Safa dan Marwah itu mengenang Sayyidah Hajar, ya, yang pada waktu itu dalam keadaan susah hati. Ada putra beliau Ismail yang kehausan dan menangis tidak henti-henti. Lalu Sayyidah Hajar itu lari, ya, dari Safa Marwah untuk mencari air. Lalu kemudian dengan takdir Allah dikeluarkanlah air Zam-Zam, ya, dari hentakan kaki Sayyidina Ismail alaihissalam. Nah, untuk mengekalkan perjuangan seorang ibu ini, untuk mengekalkan perjalanan dari seorang bayi yang namanya Sayyidina Ismail alaihissalam, ya, yang mempertahankan tauhidnya dalam keadaan kering kerontang, enggak ada orang tapi dia tetap menjaga tauhidnya. Maka kemudian disyariatkanlah untuk pada saat menunaikan ibadah haji itu lari kecil 7 kali dari Safa Marwah. Nah, dikembalikan oleh Allah. Karena itu ditegaskan di sini, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu lari-lari kecil di antara keduanya tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala, tapi sesungguhnya itu peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu bagian dari agama tauhid. Nah, sya'air itu jamak dari syiar, ya. Syiar itu artinya bagian dari bahasa kita. Syiar itu adalah syiar itu tanda-tanda. Kan kalau kita bicara syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama, pertama itu bisa menyangkut waktu. Contohnya bulan Ramadan, itu termasuk syiar Allah, bulan Ramadan itu. Ada juga syiar Allah itu berupa tempat. Apa contohnya?
Nah, seperti Sofa, Marwah, Ka'bah, Mina, Arafah. Ya, itu semua syiar-syiar Allah, tempat-tempat yang mulia. Ya. Termasuk juga syiar-syiar Allah kalau kata ulama adalah manusia-manusia yang istimewa, termasuk para nabi dan rasul, itu syiar Allah. Ya. Jadi baginda Rasulullah SAW itu zatnya beliau itu juga syiar Allah, artinya tanda kebesaran dan merupakan sesuatu yang mulia. Jadi syiar-syiar itu bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa juga berupa sosok-sosok tertentu, khususnya para nabi dan rasul, termasuk juga para aulia, orang-orang soleh, khulafaur rasyidun dan para sahabat-sahabat semua.